Baik, terima kasih. Kami selaku asisten mewakili pimpinan dalam ini Bapak Wali Kota, dan paling besar kami mengucapkan terima kasih dengan adanya program TMMD ini, dan terima kasih juga dari Kapolsek Mabes TNI yang sudah datang mengcross-check dan mengevaluasi program TMMD di Kota Suku Salam yang ke-118. Nah, ini program ini sangat kami apresiasi terkait dengan program-program yang setiap tahun bergulir, dan di mana pesan dari Pak Bambang tadi terhadap pemerintah kota, dengan adanya TMMD ini kami mungkin bisa meningkatkan seperti sarana prasarana jalan yang telah dibangun oleh TMMD. Intinya kami dari pemerintah kota banyak terima kasih terhadap dengan program dengan TMMD ini, sehingga TNI bisa dapat jaya dalam proses untuk membangun Kota Suku Salam demi kepentingan masyarakat ke depan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini Bapak dari tim Mabes TNI datang sebagai pengawas TMMD yang dilakukan oleh Dandim 118 di Kota Suku Salam. TMMD ini memang anggarannya tidak seberapa, tapi sasarannya sangat mengena kepada masyarakat, baik dia infrastruktur maupun dia fisik dan non fisik yang dilakukan oleh Pak Dandim kita. Ada penyuluhan kesehatan, ada pembangunan rumah dari tidak layak huni menjadi rumah layak huni, ada jalan infrastruktur yang menghubungkan Desa Buluh Dori ke Desa Makmur Jaya. Kami dari Dinas PUPR mengucapkan terima kasih kepada TNI, terutama kepada Pak Dandim yang telah bergiat untuk melaksanakan TMMD ini. Mudah-mudahan kami mohon kepada Bapak tim dari Mabes, kalau boleh nanti harapan kami jangan di bulan 9 lagi kalau untuk jadwal Kota Suku Salam, karena di sini kita musim penghujan. Kalau boleh dia di bulan April, Juni, Juli, itu supaya lebih enak para rekan-rekan kita TNI untuk melaksanakan kegiatan TMMD-nya. Dan harapan berlanjut juga ada dari Pak Dandim nanti mengusulkan untuk karya bakti, Pak, ya. Karya bakti bisa melaksanakan berbagai hal seperti TMMD ini juga, baik dia infrastruktur maupun non infrastruktur, supaya TNI tetap mengena di hati rakyat, karena TNI dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Dari TNI Angkatan Nasional Indonesia itu untuk membangun desa. Sebuah program kerjasama antara TNI dengan pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan dan memberi infrastruktur dalam bidang pembangunan yang oleh pemerintah itu sulit dijangkau atau ditempuh. Dengan keterbatasan sarana prasarana, maka diadakan TMMD. Dengan TMMD ini mempermudah ya terlaksana program proses pembangunan dari pemerintah. Jadi sifatnya kami hanya membantu saja, membantu untuk melaksanakan kegiatan secara fisik. Kan demikian ya. Kemudian TMMD adalah salah satu program terpadu antara TNI dan pemerintah daerah yang bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan di daerah. Dengan harapan kesejahteraan masyarakat di daerah juga meningkat. Selain sasaran pokoknya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, TMMD juga bertujuan untuk upaya mempererat kemandirian TNI dengan rakyat. Jadi ada wujud gotong royong yang selama ini gotong royong sudah kita rasakan, sudah mulai pudar. Betul nggak Pak ya? Betul. Nah dengan TMMD ini semangat gotong royong yang dulu kita rintis, kalau kita ada kegiatan apapun selalu bersama-sama membangun di lingkungan masyarakat sendiri, itu sudah mulai pudar. Nah dengan TMMD ini diharapkan semangat gotong royong akan kembali lagi. Ya, ada yang disampaikan Pak kepada penerima manfaat langsung? Ya, di samping pembangunan fisik, aspek pembangunan non fisik juga menjadi salah satu yang penting Pak ya. Ini pembangunan non fisik ini kita lihat sekarang pembangunan
yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Karena pembangunan non fisik ini intinya adalah pembangunan non fisik sangat dibutuhkan untuk membangun dan memperkokoh jiwa nasionalisme masyarakat dari berbagai ancaman terhadap negara dan bangsa. Maraknya peredaran narkoba, penyalahgunaan hal-hal seperti ekstasi dan sebagainya masih eksis yang bahaya, terorisme, meningkatnya aksi kriminalitas secara kualitas maupun kuantitas, ada isu ya Pak ya berkembang. Bangkitnya apa? Bangkitnya komunis, kan gitu ya? Bangkitkan komunis, kelompok yang anti Pancasila. Nah, semua itu tentunya akan mengancam stabilitas daripada keamanan kita. Nah, dengan demikian maka diharapkan dengan sasaran AMD yang non fisik ini bisa membangun, bisa mengajak masyarakat untuk sama-sama tetap mempertahankan NKRI. Jadi NKRI tetap harga mati. Tidak ada lagi yang bisa siapapun tidak boleh merubah NKRI atau mengambil NKRI. Itu adalah tugas tanggung jawab kita bersama. Untuk itu perlu kemandunggalan dengan TNI dengan rakyat. Maka saya berharap kepada Pak Dandim ini, aparat komando wilayah itu harus dapat mengimplementasikan sikap teritorial. Kita implementasikan sikap teritorial kita terhadap masyarakat. Ya mungkin anggota-anggota Pak Dandim ataupun sampai salam lah, salam, sapa, senyum, kan gitu ya. Kalau Pak wartawan, rekan-rekan wartawan, kalau dicemberutin, kan akan takut ya, nggak dekat. Tapi kalau anggota Babinsa, kolamnya salam, sapa, senyum, Pak bagaimana, baik, tentunya akan timbul suatu keakraban. Dari suatu keakraban ibaratnya sapu lidi ya Pak ya. Kalau satu gampang dipatahkan, tapi kalau jadi sapu akan sulit untuk itulah kemandunggalan kita. Itu saya minta dipertahankan Pak Dandim. Hal seperti ini mudah-mudahan inilah salah satu pintu gerbang kita membuat juangnya Pak Dandim di bidang pertahanan keamanan di wilayah Kabupaten Subi Salam ini. Itu yang paling penting sebenarnya. Kalau sasaran fisik itu ya Pak PU ini dah jagoannya ya Pak ya. Udah bisa mengembangkan, tapi yang non fisik ini. Kita ingat negara kita sedang kondisi seperti apa. Ya maka sasaran non fisik yang dilaksanakan oleh Pak Dandim sudah luar biasa. Ya termasuk diantaranya juga memberikan solusi bagaimana bercocok tanam ya dan sebagainya. Yang mengajarkan pun bukan dari kita karena kita terintegrasi dari pertanian. Nah dari pertanian, jadi ahlinya Pak. Kita hanya pendampingan. Namun kalau ada apa-apa Dandim pun bisa sebenarnya. Tapi kita mengutamakan profesionalismenya. Mereka berjalan, kalau mereka nggak bisa baru kita berjalan, kan gitu ya. Ini mungkin yang paling pokok, yang paling inti ya, yang paling saya sampaikan. Sasaran fisik ini karena yang menyangkut kedaulatan kita Pak. Dengan ada isu-isu dan sebagainya, maraknya narkoba, maraknya dan sebagainya. Belum lagi kalau di Jakarta ya, tawuran antar geng dan sebagainya. Mudah-mudahan di sini tidak ada terjadi. Ya ini pentingnya sasaran non fisik ini. Oke, udah lengkap ya, sudah seimbun. Terima kasih rekan-rekan yang ikutin tadi.